Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami mahasiswa dari Universitas Negeri Jakarta. Video ini dibuat untuk menyelesaikan salah satu tugas mata kuliah pendidikan agama Islam. Kami dari kelompok 14 yang beranggotaan 4 orang, yang masing-masing bekerja sama untuk menyelesaikan tugas ini. Masuk ke materinya, izinkan kami memperkenalkan diri kami masing-masing. Perkenalkan, nama saya Nurlali Utami Syadani dari Prodi Pendidikan Tata Busana. Perkenalkan, nama saya Ramadini Salsabila dari Prodi S1 Tata Busana. Perkenalkan, nama saya Alia Citra Octavia dari Prodi S1 Tata Busana. Perkenalkan, nama saya Febrianti dari Prodi S1 Tata Busana. Konsep Islam tentang negara dan pemerintahan. Universalitas Islam dalam konsep politik. Universalitas berasal dari bahasa Inggris. Universal artinya semesta dunia. Universally artinya disukai di seluruh dunia. Universe artinya seluruh bidang. Dalam Kamus Al-Munjid An-Syamlah, universalitas adalah sesuatu yang luas. Universalitas Islam adalah risalah yang menyeluruh dalam berbagai bidang dimensi, yang meliputi perkara kehidupan dan tingkah laku manusia, dan semua itu merujuk pada Islam. Politik. Politik dalam bahasa Arab dikenal dengan istilah siyasah. Pelaku urusan disebut politikus atau siyasian. Dalam bahasa Arab disebut ulil amri. Menurut Hasan al-Banna, siasat terbagi menjadi dua, yaitu siasat syariah, artinya membawa seluruh umat Islam sesuai dengan pandangan syariat dan pemerintahan yang bekerja untuk menjaga agama dan dunia. Bukan syariah, yang membawa manusia sesuai dengan pandangan manusia yang dituangkan dalam perundang-undangan buatan manusia, sebagai pengganti dari ajaran Islam dan berbeda dengan syariat Islam. Hasan al-Banna meyakini bahwa politik adalah bagian yang tidak mungkin dipisahkan dari Islam. Islam memiliki politik, yang padanya terletak tujuan kebahagiaan dunia dan akhirat. Politik Islam merupakan politik yang mensinergikan antara negara dan agama, sehingga politik Islam ini sangat menjunjung tinggi nilai-nilai agama dalam sebuah pemerintahan yang memuliakan manusia dan memakmurkan dunia. Dalam politik Islam, nilai-nilai yang digunakan tentunya berpegang teguh dengan ajaran agama Islam. Namun, negara Indonesia menerapkan praktik politik demokrasi karena keberaneka-ragaman agama yang ada di Indonesia. Demokrasi secara umum berarti dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Musyawarah. Musyawarah berasal dari kata syawara yushwawiru yang berarti saling memberi dan meminta nasihat atau saran. Imam At-Tabrasi mendefinisikan term asyura sebagai diskusi untuk menemukan hak. Rakib Al-Asfahani menegaskan bahwa syura adalah upaya menemukan pemikiran yang selaras dengan pendapat orang banyak. Ibnu Arabi dalam bukunya Ahkam Al-Quran menyatakan bahwa yang dimaksud dengan asyura adalah pertemuan yang mendiskusikan silang pendapat untuk menemukan pemikiran yang terbaik. Just for your information, Rasulullah SAW tidak pernah malu untuk meminta nasihat ataupun saran kepada sahabatnya tentang suatu masalah. Bahkan, musyawarah adalah salah satu kunci kesuksesan kepemimpinan beliau. Prinsip yang menjadi titik temu Islam dan demokrasi. Prinsip pertama adalah prinsip keadilan. Menurut Kagib Al-Asfahani, keadilan adalah keseimbangan yang selaras. Berlaku adil adalah keharusan dalam menerapkan keputusan hukum di antara manusia. Dapat dilihat dalam Al-Quran surat An-Nahl ayat 90, Al-Hujurat ayat 9-10, An-Nisa ayat 58, Al-Mumtahanah ayat 8 dan 9, dan Al-Baqarah ayat 177. Prinsip kedua adalah prinsip persamaan. Dalam Islam, ditegaskan bahwa tidak ada perbedaan di mata Sang Pencipta kecuali dalam hal ketakwaan. Dapat dilihat dalam Al-Quran surat An-Nisa ayat 1, Al-Hujurat ayat 13, Al-Hijr ayat 28,
Hud ayat 61 dan Arum ayat 22. Berlanjut ke prinsip ketiga, yaitu prinsip kebebasan. Manusia adalah makhluk yang sempurna yang diberikan kemuliaan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mempunyai kebebasan memilih. Kebebasan seseorang tersebut dibatasi oleh pemerintahan dan larangan syariah ataupun pemerintahan dan larangan yang disusun dalam kesepakatan bersama. Kebebasan bergerak dalam batasan nilai-nilai agama dan sosial. Dapat dilihat dalam Al-Quran surat Al-Isra ayat 15, Al-Baqarah ayat 256, dan Yunus ayat 99. Dan prinsip yang keempat dan yang terakhir adalah prinsip hak asasi manusia. Dalam perspektif Islam, hak manusia adalah hak permanen yang dimiliki oleh setiap umat manusia. Mau itu anak kecil, orang dewasa, perempuan, laki-laki, dan tidak memandang status sosial sejak mereka lahir hingga akhir hayatnya. Persoalan tentang Islam dengan negara merupakan permasalahan yang krusial yang terasa menarik karena relevansi masalah yang dibicarakan senantiasa berkembang. Menurut Zabrul Khan, menyatakan secara garis besar paling tidak ada 3 paradigma pemikiran tentang hubungan agama dan negara. Paradigma pertama yaitu paradigma sekularisme, yang menyatakan bahwa Islam tidak ada hubungannya dengan negara karena Islam tidak mengatur kehidupan bernegara ataupun pemerintahan. Paradigma kedua yaitu paradigma formalistik, yang menyatakan bahwa Islam adalah agama paripurna yang mencakup segala-galanya, termasuk masalah negara ataupun sistem politiknya. Dan paradigma yang terakhir adalah paradigma substansialistik, yang menolak pendapat bahwa Islam mencakup segala-galanya dan juga menolak pandangan bahwa Islam hanya mengatur hubungan antara manusia dan penciptanya semesta. Menurut Edi Gunawan, menyatakan dalam memahami hubungan agama dan negara, ada beberapa konsep hubungan agama dan negara menurut beberapa aliran atau paham. Aliran yang pertama ataupun paham yang pertama adalah paham teokrasi, yang menyatakan hubungan agama dan negara digambarkan sebagai 2 hal yang tidak dapat terpisahkan. Paham yang kedua adalah paham sekuler, menyatakan jika hubungan negara dan agama adalah terpisah dan beda. Keduanya tidak terikat ataupun tidak memiliki hubungan. Paham ketiga adalah paham komunis yang menjadikan materi sebagai nilai tertinggi pada suatu negara. Menurut Edi Gunawan, menyatakan hubungan agama dan negara dapat digolongkan menjadi 2. Hubungan pertama adalah hubungan antagonistik. Hubungan ini mengacu pada Islam yang memiliki kekuasaan yang lebih tinggi daripada negara dan memungkinkan untuk mengambil alih negara tersebut atau menyaingi keberadaan negara. Hubungan yang kedua adalah hubungan akomodatif, yaitu hubungan antara negara dengan agama memiliki hubungan yang saling melengkapi. Terdapat berbagai bentuk dari nasionalisme, salah satunya nasionalisme religius, yaitu suatu nasionalisme yang menunjukkan negara memperoleh legitimasi politik dari persamaan agama. Walaupun begitu, biasanya nasionalisme religius ini merupakan campuran dari nasionalisme etnis. Nasionalisme religius adalah konsep dan karakter kebangsaan paling cocok dan relevan bagi negara Indonesia yang di dalamnya memiliki masyarakat plural. Sedangkan Pancasila merupakan kalimat sawa atau titik temu pluralitas agama, etnis, dan budaya yang menjadi ideologi dan dasar negara. Dengan peran umat Islam dalam mengamalkan Pancasila akan dapat menjadikan Indonesia menjadi muslim dalam arti etika atau substansial, bukan dalam pengertian formal atau simbolik, sebagaimana keinginan masa lalu menjadi negara Islam. Demikian materi yang dapat kelompok kami sampaikan. Maaf apabila terdapat kesalahan kata.
Semoga ilmu yang diberikan bermanfaat bagi kita semua. Saya tutup dengan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.